kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng, jangan lupa like dan komen. Teman-teman, kali ini saya cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan waktu saya masih parah dulu. Karena saya cek banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ataupun komentar dari teman-teman menanyakan keluhan-keluhan yang teman rasakan apakah sama dengan yang pernah saya rasakan juga. Baik teman-teman, saya mau jawab pertanyaan kalian. Dulu saya juga pernah mengalami keluhan yang kalian tanyakan dari setiap teman-teman di kolom komentar itu ya. Kalau misalnya kalian menanyakan apakah saya pernah begini atau pernah begitu, saya selalu jawab pernah. Kalau saya bilang pernah itu berarti saya itu pernah, teman-teman. Misalnya pertanyaan teman-teman itu yang terbaru, saya masih ingat ya pertanyaannya. Apakah saya pernah merasakan seperti ada kedutan gitu ya di dahi di sini? Kalau itu saya lupa ya teman-teman, karena mungkin itu saya agak jarang gitu ya mengalami keluhan yang seperti itu. Tapi saya biasanya di area mata agak seperti kedutan gitu ya, seperti bergerak-gerak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya saya tidak mengalaminya dan teman-teman itu mengalaminya, teman-teman itu jangan cemas, jangan takut. Jangan menebak penyakit itu penyakit yang lain gitu. Kalau misalnya ternyata saya ini tidak mengalami gitu ya teman-teman. Karena tidak semua yang teman-teman rasakan itu saya juga merasakan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian teman-teman ada juga bertanya, apakah pernah merasakan sesuatu juga, misalnya kayak di daerah perut gitu seperti bergerak-gerak. Itu saya pernah sekali teman-teman, bahkan itu sering ya. Karena itu adalah asam lambung yang sangat banyak gitu ya naik, kemudian dia mengalir ke darah kita gitu ya. Kemudian di peredaran darah kita itu kan banyak gas jadinya, jadi seperti ada sesuatu yang lain gitu ya. Ada seperti bergerak-gerak, sesuatu bergerak-gerak di perut ataupun dari saraf kita itu. Karena saking banyaknya asam lambung kita, jadi ada pengaruh gitu ya di otot perut kita gitu ya teman-teman. Jadi seperti bergerak-gerak. Teman-teman tuh jangan cemas ya. Itu memang bagian dari asam lambung ya teman-teman. Itu adalah bagian dari asam lambung, karena asam lambung teman-teman itu masih sangat parah gitu ya. Kemudian hal yang paling sering saya rasakan dulu teman-teman, biar teman-teman tahu ya, supaya teman-teman merasa tenang gitu. Ternyata memang apa yang teman-teman rasakan itu saya juga pernah merasakan gitu ya teman-teman. Saya dulu teman-teman paling sering sekali mual muntah, sendawa, pusing kelayangan, itu yang paling sangat sering sekali teman-teman ya. Bahkan sekarang saya juga masih sering pusing kelayangan kalau misalnya salah makan ataupun dari faktor pikiran itu agak lumayan stres, misalnya saya pusing kelayangan itu teman-teman, karena asam lambung saya langsung naik. Karena saya itu kalau asam lambung naik saya selalu langsung muntah gitu ya teman-teman. Kalau sudah muntah itu berarti muntahnya itu muntah cairan asam gitu ya teman-teman, meskipun tidak banyak tapi terasa asam gitu ya, seperti ada gas yang keluar gitu ya. Kemudian saya juga sering merasakan sensasi napas pendek, seperti jantung berdebar-debar gitu ya teman-teman. Keringat dingin di telapak tangan biasanya. Bahkan yang paling parah itu saya sering kali memperhatikan telapak tangan saya teman-teman. Kalau udah agak pucat, saya itu takut, tiba-tiba takut gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tidak seperti itu. Kalau saya sampai seperti itu teman-teman, saking parahnya. Kalau telapak tangan saya pucat, saya itu langsung takut gitu ya teman-teman. Tapi kalau merah telapak tangan ataupun telapak kaki merah, saya itu merasa tenang. Oh, tidak apa-apa gitu. Kalau saya lagi pusing nih, atau ada keluhan yang lain, sensasi yang lain saya rasakan, kemudian saya perhatikan telapak tangan saya teman-teman. Kalau pucat saya semakin takut teman-teman, kalau telapak tangan saya pucat ataupun telapak kaki pucat. Kemudian saya sering merasakan denyut nadi. Bagaimana denyut nadi?
biasanya seolah-olah nadi itu tidak teraba gitu ya teman-teman. Itu membuat saya semakin takut. Itu paling sering sekali saya lakukan dulu ya, waktu saya masih parah. Itu jadi pemicu gangguan kecemasannya makin naik gitu ya teman-teman. Kemudian ada banyak sekali sih teman-teman, ada banyak yang saya rasakan yang mungkin juga teman-teman tidak merasakannya gitu ya. Bahkan teman-teman, saking aneh ya kalau menurut saya penyakit kita ini, sakit asam lambung dan gangguan kecemasan ini. Dulu teman-teman, setiap hari pada saat saya masih parah, setiap hari, setiap saya bangun tidur misalnya ya, setiap saya bangun tidur ataupun di pagi hari gitu, terus saya menikmati sinar pagi gitu ya, cahaya matahari pagi. Terus misalnya saya berjemur ataupun misalnya saya lihat di jendela ataupun di pintu rumah, awalnya saya tidak memikirkan apa-apa gitu ya teman-teman. Wah, indah sekali gitu ya, ada sinar matahari pagi, ada angin segar gitu ya. Kemudian apalagi disertai dengan kicauan bunyi burung, kemudian pohon-pohon misalnya di depan rumah ataupun di belakang rumah gitu ya, ditiup angin, itu kan makin menambah keindahan gitu ya teman-teman, keindahan suasana pagi gitu ya. Awalnya saya senang teman-teman, saya sangat bersyukur gitu ya, Tuhan menciptakan semuanya. Tapi saking bodohnya saya itu tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba takut biasanya. Setelah saya merasa senang, saya itu tiba-tiba merasa takut, merasa cemas. Apa yang saya pikirkan? Dalam pikiran saya itu teman-teman, wah, kok hari ini sepertinya berbeda ya gitu, kok mataharinya sangat terik, ataupun kok hari ini kayaknya indah sekali gitu ya. Apakah hari ini hari terakhir aku di dunia, ataupun apakah hari ini hari kematianku, atau gimana gitu ya teman-teman. Saya sering kali berpikir seperti itu teman-teman, saking bodohnya gitu ya teman-teman, saking takut gitu ya, saking cemasnya. Setiap hari kalau ada suasana yang seperti itu, saya merasa takut gitu teman-teman. Padahal kemarinnya itu sudah dilewati gitu. Kemudian hari ini kok bisa takut lagi gitu ya teman-teman. Sering kali saya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tidak merasakan seperti itu ya. Itu saking parahnya dulu saya ya teman-teman. Kemudian saya misalnya mau mandi gitu ya teman-teman, di kamar mandi aja saya bisa takut teman-teman. Apalagi misalnya saat saya mandi tidak ada orang di rumah, misalnya lagi sepi nih, mungkin lagi keluar gitu ya, orang rumah lagi keluar gitu ya, meskipun itu siang hari teman-teman, misalnya saya mandi, rasanya itu saya takut untuk mengunci kamar mandi gitu ya teman-teman. Takut nanti tiba-tiba saya pingsan, nanti tidak ada yang tahu gitu ya, nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, nanti orang susah mau masuk ke dalam. Itu pikiran saya dulu teman-teman, saking saya sangat takut gitu ya, saking cemas yang sangat berlebihan itu. Karena kemarin pernah juga ada yang bertanya ya, katanya kalau ke kamar mandi apakah pernah mengalami rasa takut gitu. Saya pernah, sangat pernah, bahkan dulu sangat, hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari saya merasa takut gitu. Apalagi kalau yang nyeri di ulu hati, seperti sesak di bagian dada, seperti sesak napas gitu. Padahal kita tidak mengalami sesak napas sebenarnya, tapi seperti sesak, seperti sakit ditusuk pun pernah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, Kak, apakah pernah mengalami hal yang seperti ini? Kalau jawaban saya pernah, itu berarti memang pernah teman-teman. Saya memang pernah merasakannya gitu ya. Dan kalaupun saya ingatkan kembali, kalaupun teman-teman apa yang teman-teman tanyakan ternyata saya tidak mengalami, teman-teman itu jangan panik ya, jangan takut, karena belum tentu yang teman-teman rasakan saya juga merasakan, dan begitu sebaliknya, ada yang saya rasakan tapi teman-teman tidak merasakannya gitu ya teman-teman. Jadi jangan banding-bandingkan, jangan dicocok-cocokkan gitu ya. Kalau memang teman-teman mengalami nyeri ulu hati, memang ada riwayat sakit asam lambung, terus kecemasannya itu ada sensasi yang sama gitu, berarti teman-teman itu memang mengalami itu. Dan supaya teman-teman tidak salah diagnosa gitu ya teman-teman,
Dan saya berharap teman-teman tidak mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Teman-teman boleh konsultasi dulu ke dokter. Dan kalau memang dari dokternya mengatakan bahwa teman-teman itu memang asam lambung dan ada gangguan kecemasan, jadi teman-teman jangan mikir ini itu lagi gitu ya. Jangan terlalu dipanjang lebarkan pikirannya gitu ya, supaya tidak bermunculan kecemasan dan pikiran negatif yang lain gitu ya teman-teman. Semoga ya teman-teman, semoga apa yang saya ceritakan ini bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga bisa menguatkan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu cerita kita kali ini. Kita lanjut di next video. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman. Terima kasih banyak.